Oke, baik, selamat pagi ya rekan-rekan sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya menuju minggu-minggu akhir ya menjelang menuju ke UAS tentunya semakin banyak pekerjaan ya untuk yang harus diselesaikan terkait untuk ujian akhir semester. Nah, untuk UAS di IRP tentunya seperti informasi sebelumnya tidak ada ujian tertulis ya. Jadi murni semuanya adalah seperti UTS, penilaiannya adalah berdasarkan pekerjaan praktek ya, praktek. Baik itu database Odoo-nya, kedua adalah blueprint ya, keseluruhan blueprint dari sales sampai finance ya. Kemudian beberapa file pendukung lainnya seperti file Microsoft Project maupun project charter ya. Oke, kita sekarang masuk ke manufacturing ya. Jadi manufacturing ini secara mudahnya adalah suatu pekerjaan ya atau proses yang mengubah bahan-bahan baku ya ataupun semi finish menjadi barang jadi. Nah, kenapa produksi ini sangat penting ya? Tentunya untuk industri-industri yang memang memiliki proses produksi, tentunya hal ini merupakan kegiatan utama sehari-hari. Ya, jadi apa bedanya atau tingkat kesulitan antara perusahaan yang ada produksi dan tidak ya. Jadi untuk perusahaan yang melakukan proses produksi, maka otomatis ada pekerjaan ekstra ya, tambahan yaitu terkait harga pokok ya, bagaimana menentukan harga pokok suatu barang jadi ya, kemudian nanti sampai kepada bagaimana cara mengefisienkan suatu produksi ya, memaksimalkan bagaimana memaksimalkan titik-titik lini produksinya atau pemakaian bahan bakunya atau sisa bahan ya pada saat produksi, dan semuanya nanti akan memiliki impact ke dalam akuntansi ya. Jadi manufacturing ini erat kaitannya dengan akuntansi ya. Jadi tadi saya sebutkan bedanya dengan perusahaan yang tidak berproduksi atau kita sebut seringkali sebagai perusahaan dagang ya. Itu bedanya adalah cukup berbeda sekali ya. Kalau dagang otomatis apa? Kekompleksan untuk produksi ya dan akuntansinya itu tidak terjadi di perusahaan dagang ya. Jadi kalau dari situ udah kelihatan ya bahwa kalau implementasi perusahaan dagang tentunya lebih mudah daripada perusahaan yang menjalankan produksi. Nah, itu salah satu tips bagi kita kalau kita mau pertama kali belajar implementasi ke dalam suatu perusahaan, kita mau mulai dari bawah ya, yang sederhana lebih dahulu. Salah satu yang bisa menjadi target implementasi adalah kita masuk ke dalam perusahaan yang tipikalnya dagang. Ya, karena dagang otomatis apa? Modul produksi tidak dipakai ya. Kemudian accounting yang terkait dengan produksi juga nggak ada. Nah, jadi lebih sederhana, secara umum itu lebih sederhana. Nah, setelah nanti perusahaan dagang kita bisa mengelola, kita bisa mengimplementasikan ya, dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa upgrade-kan pengalaman kita masuk ke dalam implementasi perusahaan yang menjalankan produksi. Nah, itu ya kalau saran saya ya, tips saya ya, kalau mau belajar implementasi dengan tingkat kesuksesan tinggi sebagai pemula, lebih baik menggunakan contoh-contoh perusahaan yang tidak ada produksinya atau perusahaan dagang ya. Nah, di sekeliling kita ya, di tempat kita berada ini mostly banyak perusahaan yang lebih banyak bekerja dalam bidang dagang ya, atau beli dan dijual lagi ya.
Nah, ini menguntungkan kita bisa banyak tempat untuk berpraktek gitu ya, atau mencoba-coba. Jadi nggak kesulitan juga ya, malah untuk perusahaan-perusahaan produksi malah sebetulnya sedikit kurang ya, jauh lebih banyak perusahaan di sekeliling kita itu yang bertipe dagang. Nah, kita bisa lihat sekeliling kita yang paling sering, oh banyak Alfamart, banyak Indomart, dan gerai-gerai seperti itu ya. Nah, gerai-gerai seperti itu pastinya yang menonjol adalah perusahaan dagang ya, dagang. Nah, itu bisa kita aplikasikan. Nah, kalau ternyata topik kita adalah masuk ke perusahaan produksi, maka secara otomatis software atau aplikasi yang kita pilih harusnya mendukung proses manufacturing atau produksi. Nah, di banyak ERP tentunya manufacturing ini sudah umum ya, banyak yang menyediakan ya. Contohnya seperti yang kita pakai ini Odoo. Odoo ini ada modul manufacturing-nya ada ya. Kemudian apa yang membedakan ERP seperti Odoo dengan ERP yang kelas tinggi ya, yang jauh lebih mahal dan sebagainya, itu adalah tingkat kompleksitas yang bisa dihandle oleh aplikasinya atau ERP-nya. Jadi untuk manufacturing untuk ERP yang kelas menengah ke bawah, tentunya modul yang disediakan adalah transaksi-transaksi yang sederhana, ya. Malah cenderung seperti rakitan, ya, mendukungnya kerakitan. Jadi ketika kita berproduksi, sistem hanya bisa menyediakan yaitu rakitan. Jadi diketahui jumlah resepnya berapa, kemudian dirakit jadi satu produk jadi. Ya, berhenti sampai situ. Ya, jadi yang namanya banyak proses ya. Nanti kalau Anda belajar ke supply chain, bahwa jenis produksi itu banyak ya, karakteristiknya banyak. Jadi nggak cuma rakitan ya. Rakitan itu adalah produksi yang paling sederhana sekali. Ya, ada yang discrete manufacturing, ya, ada yang proses manufacturing. Nah, itu susah-susah gampang kalau kita memilih ERP yang menyediakan fungsi standar ya. Jadi bukannya nggak bisa, mungkin bisa dicarikan jalan tengah ya. Tapi banyak informasi itu yang tidak bisa disimpan dan tidak bisa diproses. Ya, jadi informasinya itu hanya secukupnya yang ada di dalam sistem. Ya, kemudian ada yang kalau nggak ada berarti kan bisa di custom ya, jawabannya benar ya. Tapi menurut pendapat saya lebih baik sebisa mungkin kita mengcustom itu sedikit mungkin, tidak banyak mengcustom ya. Contohnya seperti yang kita pegang ini, manufacturingnya standar, lebih ke oriented ke rakitan, tiba-tiba kita mau masukkan supaya aplikasi ERP ini bisa seperti yang ERP kelas atas ya, kita custom besar-besaran. Nah, menurut saya bukannya nggak bisa, tapi mending jangan ya. Jadi salah satu indikasi kita milih ERP ya, apakah ERP kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas, salah satunya kita bisa fokus ke modul ini, modul manufacturing dan costingnya ya, yang terkait dengan akuntansi ya. Kita abaikan dulu yang modul sales, itu common semuanya hampir sama ya, baik ERP kelas atas atau bawah gitu ya. Kemudian untuk proses pembelian juga hampir sama ya. Tapi yang paling kontras dari ERP tersebut adalah bagaimana ERP tersebut bisa mengcapture tentang kebutuhan kita untuk manufacturing dan costingnya ya. Jadi kalau saya menilai ERP mana yang cocok untuk suatu perusahaan, kalau perusahaan itu adalah pabrikasi, langsung kita akan memilih ERP yang sisi manufacturing dan costingnya itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan secara standarnya ya. Nah, kalau perusahaan kompleks ya, perusahaannya manufacturingnya kompleks ya, saya sarankan
jangan menggunakan seperti Odoo ya dan sekelasnya, karena bisa jadi requirement untuk manufacturing dan costingnya cukup advance, dan di Odoo-nya ini kayaknya nanti kita akan heavy custom ya, dan itu belum tentu juga berhasil ya. Karena apa? Kita harus tahu benar-benar Odoo core-nya seperti apa ya, dan itu saya rasa wasting time ya, wasting time, dan lebih baik kita mulai upgrade ya, upgrade ke ERP yang kelasnya menengah ke atas ya. Itu ya, jadi manufacturing ini salah satu indikator bagi saya untuk menilai produk ERP apa yang cocok ya, dan accountingnya, manufacturing dan costing dan accountingnya. Nah, manufacturing ini adalah ini ya, proses untuk merubah dari bahan baku jadi bahan jadi ya. Kemudian jadi untuk organisasi-organisasi yang menghandle banyak proses manufacturing disarankan memang sudah menggunakan aplikasi yang mendukung proses produksi. Ya, dalam Odoo ini kita akan melihat bagaimana tentang transaksi produksinya, mekanismenya seperti apa, kemudian bagaimana kita memanage bill of material ya, atau seringkali kita bilang itu sebagai resep. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana manufacturing ini juga berinteraksi dengan inventory management ya. Jadi bagaimana keluar masuknya barang juga terkontrol dalam sudut pandang inventory-nya. Jadi istilahnya integrasinya ada ya. Jadi tadi kalau saya bilang lebih condong ke accounting, manufacturing ini juga terintegrasi dengan yang lain ya. Kemudian nanti kita disampaikan bahwa ini ya, nah, jadi di Odoo ini ada beberapa terminologi yang dibawa ya dari based on theory ya. Jadi ada yang disebut sebagai manufacturing order ya. Jadi ada order produksi. Jadi suatu terminologi yang digunakan untuk mencatat namanya suatu transaksi produksi. Ya, jadi ada satu dokumen produksi yang digunakan. Nah, nanti dokumen itu akan digunakan sebagai sarana untuk mengalokasi, untuk mereserve barang, mengalokasi resource, kemudian realisasi barang yang dipakai, barang yang jadi, dan seterusnya. Ya, itu kalau yang terkait dengan barang, ya, konsumsi barang dan barang yang terjadi. Nah, tetapi di Odoo juga ada fitur seperti yang namanya work order. Ya, jadi work order ini lebih digunakan sebagai kalau di Odoo ya, sebagai sarana bagian dari manufacturing order ya, terkait apa, aktivitas-aktivitas yang bukan material ya. Jadi misalkan ada suatu production line ya, untuk membuat barang A, secara proses itu harus melalui tahapan X1, X2, X3 ya. Misalkan X1 itu misalkan forming gitu ya, terus X2 itu baking, dan X3 itu packing gitu ya, di pack gitu ya, di packing. Nah, itu setiap X1, X2, X3 tadi di Odoo itu direlasikan dengan namanya work order ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan kecil di dalamnya lini produksi itu ya, yang harus dijalankan, sehingga nggak cuma barangnya aja, bahan bakunya aja, tapi juga ada aktivitas sampai pada akhirnya di selesai X1, X2, X3, maka manufacturing order itu dianggap sudah selesai ya. Jadi di manufacturing order di Odoo meliputi dua hal besar, yaitu pertama tentang pemakaian bahan baku dan barang jadi ya, dan menghasilkan barang jadi. Kedua adalah mengenai aktivitas pekerjaannya apa. Nah, itu diukur. Kenapa kok diukur? Karena
untuk perusahaan yang otomatis ya, misalkan perusahaan pembuatan kue gitu ya, di mana X1, X2, X3 ini nggak ada manusianya ya. Jadi X1 masuk dengan barang-barang bahan baku yang sudah disediakan masuk ke mesin ke X1, kemudian tanpa orang ada X2, X3. Nah, otomatis kita tidak perlu menghitung biaya komponen pekerja ya di tahapan X1 maupun X2 maupun X3 ya. Itu untuk perusahaan yang sederhana atau yang otomatis ya, full otomatis, nggak ada worker ya. Tapi di perusahaan-perusahaan yang sudah tinggi ekspektasinya terhadap costing, dia nggak mau ya. Walaupun nggak ada orang, X1, X2, X3 itu perlu listrik ya, perlu listrik ya, kemudian perlu mesin investasinya. Nah, itu nggak bisa dianggap gratisan ya. Itu juga harus dianggap sebagai biaya dari pembuatan barang jadi. Ya, jadi sini sudah mulai agak mendetail. Nah, hal-hal seperti ini juga akan terjadi tanda tanya ya. Memang ERP-nya bisa ya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, apakah ERP yang dipilih itu harus sesuai dengan ini, kebutuhan ini ya. Ketika suatu perusahaan ingin menghitung listriknya berapa di X1 atau ada tenaga orangnya di situ, ada mesinnya, ada depresiasi mesin. Nah, itu ERP kelas menengah udah mulai kedodoran ya. Mulai kedodoran karena apa? Biasanya yang menengah ke bawah itu hanya mengcapture tentang bahan bakunya saja. Ya, tidak sampai menghitung biaya bahan baku, biaya prosesnya ini tidak yang melibatkan orang, melibatkan mesin, overhead itu tidak di capture ya. Tapi ada workaround-nya kadang-kadang ya udah dipakai gini, pakai gitu. Nah, tapi kan istilahnya yang namanya produk nggak ada terus dipaksain ya, banyak informasi yang mungkin tidak didapatkan ya. Nah, itu tentang work order. Nah, untuk repair adalah terpisah dari ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang terkait untuk perbaikan ya. Jadi di Odoo juga disediakan tentang repair order. Jadi untuk beberapa produk yang perlu di-repair, perlu diperbaiki, maka transaksinya akan dicatatkan sebagai repair orders. Ya, jadi kemudian di Odoo juga kita bisa mengeschedulekan dan memplanning bagaimana suatu proses pabrikasi. Ya, kemudian perencanaan yaitu meliputi apa? Perencanaan produksi ya, bisa di Odoo secara sederhana, bisa melalui dashboard ya, biasanya itu sudah bisa kita lihat kita harus ngapain gitu ya, atau hari ini perusahaan harus ngapain ya, apakah itu terkait kapan berproduksi, kemudian stepping langkahnya sudah sampai proses lini produksi yang mana gitu ya, misalkan sedang di tengah-tengah gitu ya. Kemudian bisa memanage bill of material atau resep ya, resep suatu barang jadi. Kemudian work center capacity ya. Jadi work center capacity ini kita belajar di teori kemarin ya. Jadi kenapa setiap resource itu harus ada capacity ya, ada kapasitas. Karena apa? Tidak semuanya semua resource itu ada keterbatasan ya. Ya, selama ini kalau kita ngomong udara itu adalah sumber daya yang tidak terbatas ya. Betul, saat ini betul ya. Tapi kita nggak tahu ya suatu saat kapan semuanya itu yang namanya resource pasti nanti akan habis ya, atau berubah, yang awalnya sekarang ini berlimpah ruah gitu ya, berlimpah ruah, tapi besok-besok sudah jadi barang yang terbatas ya. Nah, seperti itu ya. Jadi work center ada kapasitas, biasanya work center ini adalah kaitannya dengan X1, X2, X3 tadi ya. Jadi di situ ada work center atau pusat pekerjaan ya. Jadi di situ diukur, misalkan mesin gitu ya. Nah, mesin itu nggak mungkin kan nyalanya saat terbatas, nggak mungkin ya. Pasti misalkan kita satu hari aja dibatasi 24 jam ya, tidak terbatas. Nah, itu mesin bekerja berapa jam,
maksimalnya berapa jam sehari, itu harus didefinisikan ya, sehingga apa? Produksinya tidak asal hantam gitu ya. Dihantam di satu hari. Nah, sehingga kalau kita ngisi kapasitas ini, maka otomatis apa? Produksi ini akan lebih pandai. Ya, bisa dikelola. Kalau berapa lamanya dia bekerja dalam hari ini, kemudian lanjut besok dan seterusnya. Ya, kemudian master data fleksibel, kemudian multi level BOM, bill of material. Jadi misalkan di sini kita ngomong ada barang semi finish ya, semi finish ini kita juga produksi sendiri atau produk jadi yang menjadi bahan baku dari barang produk jadi yang lain. Nah, ini namanya multi level ya. Misalkan kita ambil contoh, kita produksi produk jadi, misalkan produk jadinya itu tas gitu ya. Nah, ternyata di dalam komponen tas itu ada salah satu bagian komponen itu yang kantong misalkan gitu ya. Nah, kantong ini ternyata kita juga merupakan produk jadi kita yang lain. Nah, jadi dari kantong kita buatkan bomnya juga ya dengan bahan-bahan bakunya kain bla bla bla. Nah, jadi prosesnya adalah produksi kantong dulu, kemudian dilanjutkan dengan produksi tas ya. Jadi bomnya itu adalah turunan dari tas. Tas meliputi beberapa kantong ya, beberapa kompartemen utama dan sebagainya. Nah, di kantong itu punya bom lagi. Ya, jadi bom punya kantong punya bill of material berupa kain apa ya, kemudian kebutuhan kancing misalnya dan sebagainya. Nah, itu namanya multi level bom ya. Nah, ini ternyata diodo juga didukung ya. Nah, kemudian routing ya, routing ini jika routing distribusi yaitu bagaimana cara ini ya mengatur ya keluarnya dari shipping point yang mana dan sebagainya. Kalau di sini ngomongnya adalah apabila lini produksi kita punya cabang ya, jadi punya percabangan, jadi bisa masuk lini produksi yang ini atau masuk lini produksi yang sana ya. Jadi di Odoo juga disediakan ya, sehingga untuk produksinya bisa milih ya. Jika lini produksi sini, jika lini produksi utama itu work center-nya pada penuh, maka produknya bisa digeser ke lini produksi work center yang idle. Nah, itu ya, jadi namanya optional routing. Jadi mengenai alokasi resource-nya yang mau digunakan. Ya, kemudian mendukung juga version change, jadi ada versi gitu ya. Jadi di master data disediakan di master transaksi manufacturing order-nya ada versi gitu ya. Misalkan versi 1, versi 2 dengan kebutuhan administrasinya ya. Jadi kalau perlu versi, misalkan barang A versi 1 atau barang A versi 2, nah itu bisa juga ditambahkan mengenai informasi versinya. Ya, kemudian pandem of bill material, jadi ini istilah aja ya, istilah dari resep yang istilahnya itu barangnya nggak kelihatan gitu ya. Jadi kita ngomong phantom gitu ya, barangnya nggak kelihatan. Jadi istilahnya barang jadi yang di tengah-tengah proses yang bentuknya mungkin kita nggak identifikasi ya, tidak ada bentuk fisiknya, tapi ada nilainya, ada value-nya. Nah, kita bisa menggunakan phantom. Jadi ini phantom ini nggak umum dilakukan ya, tapi ada beberapa kebutuhan dari perusahaan ya, terutama perusahaan yang cukup kompleks itu, saya ingin tahu tuh proses-proses di tengah itu loh. Nah, maka digunakan ini ya. Jadi tidak mutlak untuk di apply ke semua jenis perusahaan ya. Jadi ngomong-ngomong perusahaan, jadi sepanjang pengalaman saya itu banyak perusahaan itu yang berpikir kompleks ya, terutama pada saat implementasi. Hal ini disebabkan kenapa? Karena proyek itu di-lead dari sisi internal perusahaan oleh orang accounting ya.
Apakah ini salah? Enggak salah ya. Malah sebab accounting itu kan maha tahu ya. Jadi banyak tahu tentang proses perusahaan. Tapi yang tidak boleh diabaikan adalah keterlibatan orang produksinya sendiri ya. Jangan dilihat kebutuhan manufacturing ini hanya berdasarkan informasi dari sisi accounting ya. Karena apa? Yang namanya accounting pasti apa kebutuhannya adalah informasi yang dia butuhkan gitu ya, tanpa melihat impact kompleksitas sistem yang terjadi, dan itu mungkin menyulitkan orang produksi gitu ya. Nah, sehingga apa? Walaupun ambil contoh ada perusahaan A dan B gitu ya. Perusahaan A dan B bekerja untuk memproduksi produk yang sama ya. Tetapi sistem yang dihasilkan bisa beda. Ya, padahal anggap saja produknya sama, misalkan perusahaan sepatu A dan perusahaan sepatu B. Ya, sama-sama sepatu, produknya relatif marketnya sama, segmennya sama, variannya kurang lebih sama, misalkan sepatu anak muda gitu ya. Tetapi sistem yang dihasilkan untuk setiap perusahaan itu bisa beda. Ya, karena apa? Karena misalkan perusahaan A itu accounting-nya lebih sederhana gitu ya. Sedangkan perusahaan B, sepatu B itu kompleks gitu ya istilahnya. Wah, saya rigid banget, pengen tahu ini, ada pengen barang yang belum jadi, pengen tahu ini. Nah, otomatis apa? Sistemnya jadi kelihatan beda ya. Jadi kalau yang A inputannya juga nggak banyak, orang produksi juga inputannya nggak banyak, dan laporannya ya sederhana ya, seperti kebutuhan standar akuntansi perusahaan A yang sederhana. Tapi untuk yang B, perusahaan sepatu B, karena kebutuhan laporan akuntansinya juga kompleks ya dari manajemen, maka apa? Ini berimpact ya. Berimpact apa? Laporannya juga kompleks, butuh inputan yang banyak ya, inputan banyak, sehingga apa? Bisa jadi orang produksinya itu mabuk ya, mabuk inputan gitu ya. Nah, mabuk inputan ini kalau misalkan itu di-input oleh PIC-nya, ya otomatis pekerjaan administrasinya jadi banyak sekali ya, tinggi. Ya, beda kalau memang itu disuplai dari komputer ya. Jadi mesin produksi itu yang sekarang itu segala informasi itu bisa diakses secara digital ya. Jadi untuk perusahaan yang kompleks sangat disarankan agar apa? Ada integrasi antara sistem dengan mesin. Ya, jangan integrasi antara program dengan orang gitu yang input gitu yang input banyak, input pemakaian bahan baku, bahan air, listrik diinput semua pakai orang gitu ya. Nah, itu akhirnya apa? Berimbas ke semua, inputannya jadi banyak gitu ya. Nah, kalau seperti itu maka apa? Kebutuhan akuntansi report yang advance itu harus didukung dengan otomatisasi. Ya, harus diingatkan ke dalam diskusi. Karena apa? Kalau enggak, kalau cuma ngomong akuntansinya rigid, tapi tidak mau invest ke otomatisasi, wah bisa mabuk loh yang input ya. Ya, dan itu yang membuat akhirnya apa? Ada orang yang bilang, wah dengan ERP kok kayaknya saya jadi suka lembur ya, gitu ya. Wah dengan ERP kok saya jadi nggak ada waktu dengan keluarga ya. Misalkan seperti karena sering lembur, kerjaan banyak yang nggak selesai inputannya, jadi takes time ya, pulangnya lebih malam-malam. Nah ini mungkin akan Anda jumpai pengalaman ini di beberapa perusahaan ya. Kalau Anda nanti masuk, dibilang kok kayaknya lebih enak program lama ya daripada ERP, misalkan gitu ya. Atau kayaknya ini ya ERP ini bikin pusing ya. Nah itu ya. Jadi salah satu yang pengalamannya terjadi itu. Jadi sistem kompleks oke, ya, sistem kompleks oke, asal PIC-nya tidak selalu manusia, gitu ya. Jangan tidak selalu diinput oleh manusia. Karena kalau diinput oleh manusia, otomatis dari program lama ya yang inputannya sederhana, sekarang masuk ERP, inputannya juga lebih banyak, ya. Kemudian impact-nya apa? Timbullah suatu fakta bahwa
Dengan ERP kita harus nambah orang, ya. Dengan ERP kita kerja lembur. Nah, itu sebetulnya bukan seperti itu ya. Kalau kita mau hitung-hitung program lama dengan manufacturing yang sederhana, kemudian ERP dengan lebih kompleks. Kalau kita hitung-hitung, memang apa? Administrasinya jauh lebih banyak ketika program baru, ya. Sehingga apa? Ya pastilah itu kan sudah konsekuensi, ya. Kalau semakin banyak inputan, otomatis apa? Jam kerja bertambah, ya. Kalau nggak mau jam kerja bertambah, berarti apa? Orangnya yang ditambah. Nah itu ya, itu untuk rekan-rekan kalau nanti dengar, wah ERP ini susah Pak, sulit. Ya memang dibikin sulit sendiri kadang gitu ya. Jadi salah satu bagian kalau beberapa pengalaman ya, bagian di perusahaan-perusahaan yang sudah berpuluhan tahun berdiri ya, biasanya titik terlemah adalah di bagian produksi, ya, secara personal ya. Jadi kemampuan komputerisasinya juga lebih rendah biasanya ya. Kemudian biasanya ini diisi orang-orang yang sudah lama bekerja ya. Jadi otomatis usianya adalah rata-rata di atas 30-40 gitu ya. Nah, di situ learning curve-nya sudah mulai kendor. Nah, jadi kalau mau bikin kompleks, salah satunya itu ya, harus remember bahwa kalau mau jalan, ya ada proses satu, ada proses otomatisasi. Kedua adalah harus dilihat ya mengenai rata-rata skill worker yang bisa di-hire oleh perusahaan. Ya, jadi ya mau nggak mau, karena ini ERP ya untuk pencarian tenaga kerja harus di-upgrade ya. Jangan kayak dulu, bisa komputer saja. Sekarang enggak, dicari produksi yang bisa komputer dan punya pemahaman ERP, ya kayak gitu ya. Jadi dengan ERP semua biaya meningkat pasti, ya karena ada achievement, efisiensi dan produktivitas yang juga akan menguntungkan ke depan, ya. Tapi di saat sekarang ya kita harus upgrade, ya upgrade salah satunya adalah upgrade orangnya, ya. Oke kita kembali ya. Kemudian proses berikutnya adalah control point ya. Jadi ini istilah aja. Kemudian untuk quality check ya. Quality check ini ada juga di Odoo tapi juga harus diaktifkan secara opsional ya. Secara default nggak nyala. Kemudian ada quality alert ya. Jadi informasi yang diberikan. Kemudian ini detail mengenai maintenance order ya. Jadi ada beberapa tipe ya, ada preventif yaitu maintenance yang di scheduling ya. Jadi untuk visi untuk tujuan preventif atau menghindari ya. Nah, kalau misalkan tidak bisa kita hindari ya kita melakukan corrective maintenance. Ya, kita disediakan transaksi namanya corrective maintenance untuk perbaikan ya. Kalau preventif adalah sebelum kerusakan, jadi kayak pemeliharaan ya, kayak gitu-gitu ya. Tapi korektif adalah barangnya udah rusak duluan gitu ya, sebelum bisa dipreventif. Kemudian ada fitur kalender, ada statistik, ada work center control panel ya, seperti itu. Lebih detail bisa kita lihat di program ya. Nah, untuk create-nya cukup sederhana, jadi kita masuk ke bagaimana cara mengaplikasikannya. Masuk ke manufacturing order management. Di sini ada ini ya. Kita membuat manufacturing order itu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Ya. Jadi kita masuk manufacturing operation, manufacturing order dan create. Ya, di sini nanti kita mau membuat produksi, kita isikan produk yang mau diproduksi apa, kemudian jumlahnya berapa, ya, kemudian milih bom persep yang akan digunakan untuk produk tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya.
Oh, lebih besar. Jadi ini adalah contoh sebelum kita masuk transaksi, kita harus memastikan bill of materialnya sudah didefinisikan ya. Masuk ke menu yang seperti yang tampil di layar, kita pilih bill of material. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi di sini juga tampil yang namanya produk varian ya. Jadi kita harus membuat BOM untuk setiap produk ya. Setiap produk itu perlu barang apa-apa aja. Nah, kemudian kalau misalkan itu berupa produk varian, variannya banyak, maka harus dibuat satu BOM untuk setiap produk variannya. Ya, misalkan produk varian ini, ternyata kebutuhannya ini. Bisa jadi di produk varian B, variannya ini. Nah, di sini kita harus mendefinisikan semuanya. Ya, jadi di ini adalah kode produk jadi. Sedangkan yang di level detail nanti kita masukkan bahan bakunya apa aja, kuantitinya berapa. Seperti itu. Nah, nanti kita belajar di dalam BOM itu ada operation ya. Kita lihat operation itu apa. Salah satunya adalah ini, memasukkan komponen proses ya ke dalam pembuatan barang jadinya. Kita lihat. Nah, ini tampilan daripada manufacturing order ya. Seperti tadi, kita produknya apa, jumlahnya berapa, kemudian bill of material yang dipakai yang mana. Dan source ini ya terkait warehouse ya, lokasi. Jadi sumber-sumber bahan bakunya ngambil dari mana. Kemudian di detail ada consume material, jadi kita isi material-material apa yang dibutuhkan sesuai dengan BOM ya. Nah, ini adalah contohnya. Ya, ketika di save produk misalkan ini wood panel dengan jumlah satu pembuatan satu buah wood panel dengan BOM-nya ini ya, otomatis muncul ya di detailnya. Ini adalah komponen-komponen pembentuk dari wood panel ya. Jadi di BOM ini di transaksi ini kita belajar bahwa BOM-nya adalah satu wood panel itu membutuhkan 3 unit ply layer ya, kemudian membutuhkan 1 unit wear layer ya. Jadi ini to consume ya. Ya, nanti ketika kita cek availability, nanti reserve ya, langsung di reserve. Sementara ini, kalau dari tampilan ini belum di reserve ya. Jadi barang-barang baku itu belum dikunci kuantitinya di dalam sistem. Jadi masih bisa dipakai-pakai untuk yang lain-lain ya. Tapi kalau sekali kita tekan cek availability, nanti di reserve ya. Jadi dikunci. Jadi kuantiti barangnya udah di log di sistem. Jadi availability on hand-nya udah berkurang ya, jadi nggak bisa dipakai kemana-mana ya. Nanti ketika kita klik produce maka otomatis konsumnya jadi kepake ya, jadi kepake, kemudian muncullah barang jadi wood panel sebanyak 1. Ya, ini ya, ketika dicek kita melakukan cek availability, langsung ini ya ke reserve ya kuantitinya. Jadi barangnya udah nggak boleh dipakai untuk kebutuhan lain. Ya, kemudian ketika klik produce, nah maka tampilannya seperti tadi. Ini masih belum berubah ya, harusnya berubah sesuai pemakaian ya. Mungkin ini ya. Nah, ini ya. Consume-nya terpakai ketika kita menekan tombol production. Ini produce ya. Jadi barang udah benar-benar dipakai gitu ya, bahan baku benar-benar dipakai dan menghasilkan barang jadi. Nah, terakhir adalah di done ya, bahwa prosesnya udah selesai, ya udah diproduce dan kita nyatakan statusnya untuk production order ini atau manufacturing order ini sudah done ya. Jadi nanti untuk penilaian transaksi contoh untuk supply chain untuk produksi ya, saya hitung dari yang sudah di done ya.
Jadi dari semua transaksi yang Anda buat untuk penilaian UAS, saya akan nilai dari jumlah transaksi manufacturing order yang statusnya udah done, ya. Jadi jangan lupa, jadi pastikan ketika Anda mengerjakan inputan statusnya sampai done. Ya, ini ada beberapa report, ya. Beberapa report ada manufacturing order ini, kemudian ada traceability report, ya. Jadi bisa kelihatan report-report untuk laporan produksi, ya. Ini menghasilkan barang jadinya berapa, tampil di report ini. Kemudian pergerakan barang, ya, keluar masuknya juga dapat, ya. Jadi seperti contoh di atas ini tampil adalah kelihatan, ya. Jadi dari ini, ya, from to-nya, ya. Jadi pemindahannya yang terkait manufacturing order, bahan bakunya pindah dari gudang bahan baku pindah ke lokasi produksi. Ya, jadi pergerakan barangnya kelihatan. Kemudian dari sisi barang jadi adalah pindah dari barang jadi, lokasi produksi pindah ke warehouse. Itu satu, ya. Yang belum kelihatan di sini adalah pemakaiannya, ya. Jadi yang tampil di sini adalah proses perpindahan barang, ya, menuju ke lokasi produksi atau keluar dari lokasi produksi, ya. Jadi kelihatan mutasi barangnya. Nah, kemudian cost analysis juga muncul, ya. Jadi kalau tadi ngomongnya quantity, dan quantity, sekarang ngomong masalah duit-duitan, ya. Jadi sini muncul informasi tentang cost analysis untuk membuat satu word panel itu berapa sih. Nah, ternyata komponennya ini masih sederhana, karena apa? Hanya melibatkan bahan baku, ya, belum ngomong tenaga kerja, belum ngomong mesin yang digunakan, ya. Jadi ini cost hanya untuk dari bahan baku. Total cost of raw material dihitung, kebutuhan kuantitinya berapa dikali unit cost-nya masing-masing, maka didapatkan harga pokok materialnya saja, ya, dari sumber materialnya saja. Nah, sekarang sebelum masuk ke manufacturing order yang advance, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, kalau belum ada, kita masuk ke manufacturing order dengan advance, ya. Jadi lebih kompleks gitu, ya. Lebih kompleks. Nah, lebih kompleks dari yang tadi artinya adalah apa? Di sini kita mulai ngomong setup tentang box center, routing, dan work order, ya. Jadi ada komponen proses yang kita mau masukkan ke dalam produksi, ya. Jadi work center seringkali, ya. Jadi tiga hal ini berhubungan, ya. Work order untuk mencatat pekerjaan prosesnya, kemudian untuk resource-nya kita ngomong work center, sedangkan routing adalah garis, ya. Karena yang tadi saya sebut X1, X2, X3 ini routing. Jadi untuk menyelesaikan proses pembuatan, kita harus routingnya adalah harus lewat X1 dulu, lanjut proses X2, lanjut proses X3, dan itu baru selesai. Ya, jadi untuk itu beberapa feature harus diaktifkan, ya. Jadi Anda masuk manufacturing, configuration, setting. Nah, kita aktifkan bagian work order-nya, ya. Jadi di tempat kalian Anda cek di masing-masing itu ini diaktifkan, ya. Jadi kita standarkan ini diaktifkan.
kalau kita menggunakan yang advance ya. Dan saya sarankan lebih baik untuk bisnis blueprint yang dipakai itu dikembangkan ya. Jadi jangan sebatas hanya belajar yang manufacturing yang simple ya. Jadi cuma bahan baku aja ya. Saya yakin kok dalam setiap manufacturing Anda itu selalu melibatkan komponen tenaga kerja ya. Jadi paling tidak ada proses yang bisa kita catat untuk mengakomodasi pemakaian tenaga kerja di dalam barang itu ya. Jadi kalau misalkan wah enggak saya enggak pakai, nah, berarti Anda lupa ya, lupa dari diskusi kita hari ini ya, bahwa di produk Indonesia khususnya komponen manusia pasti ada ya, komponen biaya manusia itu pasti ada ya. Kalau tanpa manusia berarti apa? Mesti ada mesin gitu ya, istilahnya gitu ya. Dan kombinasi orang dan mesin juga ada, bisa, nggak masalah ya. Tapi yang pasti kalau sampai ini nggak dipakai, wah berarti rugi. Karena apa? Harga barangnya itu kemurahan ya, istilahnya tidak ada komponen biaya tenaga kerja ya. Jadi Anda istilahnya Anda nggak tahu harus jual berapa ya. Karena apa? Biasanya harga jual itu mengikuti harga pokok produksi ya. Kalau harga pokok produksi terlalu murah karena nggak ada komponen biaya bahan baku di situ, maka Anda nanti harga jualnya bisa salah ya. Sudah harga pokok produksi salah, imbasnya ke harga penjualannya juga salah, istilahnya kemurahan ya, dan Anda akan menuju ke rugi gitu ya. Karena apa? Tenaga kerja jadi beban perusahaan, bukan dibebankan kepada pembeli produk ya. Nah, itu yang membuat rugi. Ya, kemudian ini box center ini kita ulangi lagi pembuatannya dengan mekanisme ada routingnya ya. Jadi sama tampilannya ketika ada proses routing juga sama, depannya sama ya. Nah, ini ya, nanti ada di BOM itu routing mekanisme yang di dalam BOM. Jadi routing mekanisme ini akan diisi di BOM ya. Jadi kita lihat. Nah, kalau di BOM-nya ada, ya kalau ada nanti akan muncul seperti ini. Ya, ada tab baru, kemudian operation type-nya Anda bisa isi. Ya, Anda bisa isi. Tapi ini diodo 12 ya, nanti diodo 14 itu udah agak beda. Jadi nanti kita lihat bedanya di mana ya. Tapi mekanismenya bersama. Jadi bagaimana memasukkan proses komponen proses ke dalam manufacturing order ini ya. Jadi kita lihat contohnya langsung. Nah, ini masih sama seperti tadi ya. Produksi dengan BOM yang sederhana. Ya, masih sama ya. Nah, ini ada routing udahan ya, ada muar routing di sini. Jadi routingnya nanti jadi konfirmasi kalau sudah dengan job order, berarti barang selesai kalau bahan baku udah dikonsum, kemudian proses atau work ordernya juga udah dikomplit semua ya. Setelah itu manufacturing order bisa diakui sebagai barang jadinya, kemudian bisa di-done seperti itu. Nah, ini contohnya kalau operation type-nya adalah manufacturing ya. Nah, check availability untuk produk. Nah, ini ya muncul nanti work order ya. Ada berapa work order yang belum selesai. Ya.
Nah, untuk pekerjaan nanti kita lihat ya di demonya, biar lebih gampang. Kemudian yang cukup menarik saya tuh di sini ya, ternyata buku instruksi juga bisa dimasukkan di BOM-nya ya, jadi cukup menarik. Sorry, masuk ke work order-nya ya. Jadi sampai gambar-gambar proses juga bisa dimasukkan ya dengan komponen-komponennya. Nah ini menarik ya. Jadi bisa dimasukkan ya gambar-gambar gambar-gambar produksi bisa dimasukkan. Nah ini yang ini nanti kita lihat ke versi yang terbaru aja ya. Oke, berarti itu nanti untuk produksi dari simple sampai advance. Untuk advance nanti kita lihat langsung ke U14-nya bagaimana modelnya ya memasukkan proses itu ke dalam manufacturing order. Nah, kemudian kita masuk ke work center dan routing ya. Jadi untuk menangkap biaya-biaya itu kita perlu bantuan yang namanya work center dan routing ya. Jadi work center itu nanti dikaitkan ke dalam work order ya. Jadi dilingkan. Jadi setiap ada pekerjaan itu kita harus masukkan yang namanya work center ya atau namanya suatu suatu istilah yang digunakan untuk menangkap biaya. Biasanya yang paling sering work center-nya adalah mesin, ya mesin, bisa orang, ya. Jadi semua biaya atau semua model entity yang terlibat dalam proses tersebut, ya. Dan apa namanya itu biasanya bukan barang, ya. Bukan bertipe barang. Jadi mesin, alat, tools, orang, gitu ya. Itu dimasukkan ke dalam work center. Nah, untuk itu kita harus mengaktifkan work order tadi ya, udah diaktifkan. Opsi fitur work order harus diaktifkan sebelum kita menggunakan fitur ini. Ya, sekali kita mendefinisikan banyak work center ya. Ini ada contohnya ya. Nah, ini contoh-contoh work centernya. Jadi ada assembly station, ya, kemudian assembly line 1, ada drill station 1, ya, dan assembly station 2. Ini masing-masing adalah work center, di mana di situ adalah entitas pekerjaan untuk job ordernya. Ya. Nah, job ordernya nanti kelihatan di sini, ada work ordernya. Oh, berarti diambil assembly station 1 masih ada work order yang harus dilakukan sebanyak 1, ya. Dengan pemakaian mesinnya 100%. Nah, jadi, oh ini idle, nggak ada pekerjaan, assembly line 1 nggak ada pekerjaan. Nah, di sini dashboard dari work center-nya kelihatan seperti ini ya. Jadi bisa kelihatan, oh proses-proses apa yang lagi dikerjakan di station ini, di work center ini, itu kelihatan semua di dalam satu cockpit ini. Dan ini juga bisa digunakan untuk sebagai konfirmasi ya. Jadi orang produksi kerja masuk ke dashboard ini, kemudian dia mengkonfirmasi mana work order yang harus dia set sebagai sudah selesai. Ya, jadi kayak kita di restoran gitu ya. Jadi ini tuh dashboard ini digunakan untuk kokinya untuk bekerja. Ya, jadi kalau saya koki di assembly station 1 ya berarti saya lihat dari sini ya. Mana-mana aja pesanan yang harus saya buat. Ya, nanti koki kedua lihat dari sini. Ada enggak ya yang harus saya kerjakan, lihat dari sini ya. Jadi kalau ini misalkan routing ya, dari assembly station 1 masuk sini, saya masuk sini. Jadi ini sebagai step-step gitu ya. Jadi selesai dari assembly station 1 akan menjadi tugas ke assembly line 1 ya. Nanti assembly line 1 selesai, bisa jadi routingnya pindah ke drill station 1 ya. Drill station 1. Orang yang di drill station 1, oh ya ada job nih, saya kerjain. Gitu ya. Selesai. Nanti pekerjaan selesai dari station 1, maka orang di assembly station 2 melanjutkannya. Nah, itu tujuan dibuat dashboard ini gunanya seperti itu ya. Jadi setiap PIC produksi tahu aku harus ngapain, apakah hari ini ada pekerjaan,
secara sistem kelihatan ya, dimungkinkan. Nah, ini menunya di sini ya, work center diisi di master data work center. Kemudian diisi adalah titik-titik mana yang kita mau capture ya. Ini free design ya, nggak ada yang ngomong bener, nggak ada yang ngomong salah ya. Tapi kalau mau secara general work center ini umumnya adalah titik-titik di dalam bagian produksi ya, yang mewakili suatu pekerjaan yang ini ya, yang mau ditangkap gitu ya. Jadi contoh di sini mau di capture adalah assembly ya sama drill ya. Jadi proses itu dibagi jadi dua macam, ada proses assembly dan drill gitu ya. Nah, routingnya saya nggak terlalu paham, kurang lebih seperti itu routingnya. Jadi dibuatkan dari routing itu muncul box center ini. Nah, ini inputannya ya. Jadi box center name-nya apa, diisi, efisiensi waktunya berapa, kapasitasnya berapa, ya, OE targetnya berapa. Jadi OE target ini biasanya nggak mungkin 100% ya. Itu dari technical alatnya misalkan gitu ya. Jadi berapa sih maksimal target efisiensi efektifnya suatu mesin itu Anda masukkan di sini ya, berapa maksimalkan. Kemudian kalau mau setup sebelum produksi ternyata work center-nya perlu setup dulu ya, masukkan berapa menit nih untuk mau produksi, dia perlu waktu sebelum produksi perlu waktu berapa lama ya, atau setelah produksi dia perlu idle berapa lama, ini sudah dimasukkan di sini. Kemudian dia work center ini bekerja dalam kapasitas jam kerja seberapa, working hours-nya. Nah, ini ada contohnya 40 jam seminggu. Ya, jadi ini free, bisa diubah-ubah. Misalkan ada yang pokoknya setiap hari 8 jam ya, nanti Anda definisikan ya. 8 jam per hari bisa. Di sini ada opsi untuk masuk ke master data working hour dan itu diubah-ubah. Ya, kemudian costing per hour Anda masukkan biaya work center ini berapa ya. Ya, kalau work center-nya ini mesin ya mesin, kalau orang ya orang, berarti Anda masukkan ke sini ya. Nah, analytic account ini yang menurut saya link antara manufacturing ke accounting. Ya, jadi analytic account itu adalah suatu akun ya, bukan jurnal ya, suatu akun, suatu tempat untuk mengukur berapa sih analisanya terhadap work center ini ya, dari waktu ke waktu. Jadi nanti akan dicatat ya ke dalam analytic account biayanya itu berapa sih. Ya inilah menurut saya nanti masih apa ya, masih perlu pengembangan lebih lanjut di Odoo ya, karena mereka tidak jurnal otomatis ya untuk resource-nya ini, untuk pemakaian work center ini tidak posting otomatis, tapi dia membutuhkan suatu sistem informasi lain ya, di pooling semua biayanya. Nanti accounting-nya tetap jurnal manual ke dalam sistem ya, jadi ada proses manual. Nah, ini saya rasa ini masih akan berkembang ya, Odoo kan berkembang terus. Nah, salah satu yang mungkin mau diperkuat adalah tentang costing-nya ya. Karena dengan costing ini kayaknya perusahaan menengah pun agak ada yang nggak bisa menerima ya dengan pendekatan seperti ini. Nah, tapi karena kita belajar Odoo, jadi kita belajar bahwa analytic account ini adalah jembatan ya, jembatan dari produksi agar bisa menampilkan informasi nanti yang akan digunakan untuk accounting ya, untuk mencatat berapa harga pokok produksi yang bukan dari bahan baku ya. Jadi bisa manpower, bisa electricity, bisa macam-macam ya, overhead dan macam-macam. Nah, seperti itu. Nanti kita masuk juga ke analytic account itu seperti apa. Oke, mungkin kita rehat sebentar ya, 5 menit, sekarang 8 lebih 5, nanti kita kembali ke 8 lebih 10.
Oke, makasih. Nah, ini adalah tampilan untuk work center. Ya, kemudian working hour tadi secara default sudah disediakan. Apakah mau resource tersebut 40 jam seminggu dan sebagainya ya. Nah, ini kita bisa breakdown lagi standar 4 jam per minggu. Itu working hours-nya seperti apa? Kita set ya. Jadi Senin seperti apa ya. Kemudian ini kalau tampil di sini ada 2 shift ya. Ada Monday morning dan Monday evening ya. Jadi ada dibagi 2 shift ya. Atau lebih tepatnya kalau di kita ini ya jam kerja ya. Jadi jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 istirahat. Juga setelah itu jam 1 sampai jam 5 ya. Jadi dibagi seperti itu. Kalau shift di Indonesia biasanya untuk ini ya, bisa untuk 24 jam, misalkan ada produksi yang bisa bekerja 24 jam ya, tidak seperti ini kan, seperti orang kerja kantoran biasa ya. Jadi ada mesin itu yang nyala 24 jam, maka otomatis karena jam kerja Indonesia ini diatur ya, maksimal adalah 40 jam seminggu ya orang bekerja ya, secara standar ya, atau seharinya itu sekitar 8 jam ya. Nah, untuk mengakomodasi 24 jam untuk produksi biasanya kita pakai istilah shift ya. Jadi untuk mesin yang nyalanya 24 jam, maka biasanya ada 3 shift ya, dengan 3 orang yang berbeda. Jadi shift pertama, 8 jam pertama adalah orang A, shift kedua ya 8 jam berikutnya adalah orang B, dan 8 jam berikutnya orang C. Nah, itu 3 shift ya. Tapi ada yang enggak 24 jam ya, ada juga yang 2 shift ya. Jadi cuma 16 jam sehari. Nah, untuk contoh yang di kita ini, di depan kita, berarti ini kerjanya cuma 1 shift ya. Cuma 8 jam kerja biasa. Yang ini udah tadi ya, jelaskan. Ada beberapa informasi nanti di box center seperti ini ya. Jadi setelah dipakai, nanti box center ini akan dipakai dalam banyak job order ya, ada work order, maka otomatis ini akan angkanya akan muncul ya, berapa sih performance-nya, berapa sih efektivitasnya, berapa sih loss hour-nya ya, berapa sih pemakaian work center itu sendiri. Nah, ini akan muncul di dalam sistem. Oke, untuk routing ya, jadi routing ini adalah tahapan yang harus dilakukan untuk membuat barang jadi ya. Jadi pertama kita harus aktifkan work order, caranya sudah ditampilkan tadi ya. Kemudian kita masuk ke menu routing. Nah, di sini kita akan bikin routing, kita create ya. Jadi adalah tahapan-tahapan yang akan di poin-poin yang digunakan untuk berproduksi atau lini produksinya tahapannya ya. Jadi seperti tampil di layar ya, kita ada primary assembly, ada secondary assembly ya. Jadi itu adalah tahap-tahapan routing yang akan dipakai dalam proses produksi. Jadi ada assembly utama, ada secondary ya. Jadi ini
yang tampil di sini adalah master ya, jadi bukan belum menunjukkan urutannya, tapi lebih ke komponen-komponen routingnya saja ya, jadi titik-titiknya aja. Ada primary assembly, ada secondary assembly, ada manual component assembly, dan assembly furniture. Nah, setelah di-create nanti akan muncul seperti ini ya. Ya, routing ini, routing primary assembly, nanti kelihatan operasinya apa aja, itu di detailnya nanti ya. Ini ada outline ini ya. Jadi untuk routing itu dia perlu pemakaian resource apa, dan work center-nya berapa menit. Ya, jadi operasinya apa, work center-nya apa ya, kemudian durasinya berapa. Nah, itu dimasukkan ya, step-stepnya di sini. Untuk pemakaian work center-nya. Misalkan dari work center A, work center B, C, masing-masing berapa menit. Nah, ya, kemudian stepnya, operasinya dimasukkan ya, operasinya apa, work center-nya berapa, kemudian beberapa informasi akan diisi ya. Jadi ada beberapa settingan yang bisa kita pakai ya. Ada yang durasinya menggunakan ini ya, perhitungan dari real time ya, atau bisa di-set secara manual. Secara default di-set bahwa angkanya adalah 60 menit ya. Compute based on real time berdasarkan dari 10 work order terakhir ya. Jadi berapa lamanya ini secara sistem, ada analitik yang bisa dipakai bahwa angkanya yang dipropose di sistem nanti adalah berdasarkan 10 work order terakhir ya, untuk si routing ini ya. Jadi work order nanti kaitannya dengan routing kan, dalam routing nanti ada step-stepnya seperti apa. Nah, untuk lompat ke next operation atau next process, ini ada beberapa opsi ya, mau once all product are process atau once minimum number of products process. Ya, jadi next operation ini kalau ini ya, di-trigger dari berapa banyak produk yang sudah diproses. Ya, jadi kalau semuanya sudah confirm 100% ya, once all product are process ini akan di-trigger pindah ke proses berikutnya. Ya, ada yang prosesnya yang bawah, pokoknya sudah ada konfirmasi bahwa proses ini udah jalankan, langsung proses berikutnya berjalan ya. Jadi yang paling simpel adalah opsi yang paling atas ya. Jadi kalau dari tempat ini atau work center ini semua pekerjaan sudah dilakukan, maka dia baru men-trigger proses berikutnya, kamu boleh jalan. Nah, biasanya itu yang paling sering dipakai ya, adalah once all product are processed. Nah, untuk worksheet juga ada fitur untuk diupload ya. Nah, sekarang bagaimana memasukkan routing tadi yang kita buat ya. Routing tadi dibuat banyak step-stepnya dengan banyak work center-nya. Nah, kita masukkan ke dalam manufacturing order. Nah, di sini kan masuk ya, ini komponen seperti biasa. Nanti kita masuk ke bagian tab yang tengah ini ya. Nah, ini ya. Di sini ada work order ya. Nah, ini ya kelihatan ya. Di sini ada kelihatan ketika Anda konsum macam-macam barangnya.
check availability, nanti langsung dibuat langsung di sini ada work order ya, muncul ya work order. Jadi ini kembali ke BOM, saya ulangi lagi ya, kita kembali ke BOM ya. Kembali ke BOM, ini nggak kelihatan ya. Ya kelihatan tabnya, nanti kita lihat di realnya ya, bahwa nanti akan diisi juga routingnya di dalam ini ya. Ini sorry, kelihatan di sini ya, routingnya ini ya di sini ya. Kalau di versi 14 nanti kita lihat apakah routingnya di versi header atau nanti sudah masuk di detail ya. Jadi ketika kita isi routingnya primary assembly, kemudian BOM-nya juga keluar ya, nanti ketika kita save dan check availability, nanti muncul routingnya ya. Di sini muncul bahwa ada pekerjaan yang satu yang belum diselesaikan work ordernya. Nah, kalau kita klik work ordernya 0/1 nanti muncul seperti ini. Ada work order ya, manual assembly ya, work center-nya itu work assembly station 1 ya, untuk memproduksi 3 masih progress ya. Nah, nanti ini orang yang di station 1 akan melihat tampilan ini, kemudian dia tahu, oh ada perintah kerja nih, ada work order, aku harus melakukan perakitan secara manual. Oke. Nah, nanti dia akan, orang yang di dalam lokasi assembly station 1, dia akan mengerjakan. Kemudian kalau selesai nanti dia akan mengkonfirmasi ya. Ataukah misalkan orang yang di station 1, aku nggak jelas nih, mana ya proses gambar kerjanya ya. Nah, dia juga bisa melihat work order-nya ada gambarnya. Oh, work instruction-nya kayak gini. Aku harus gini, nomor 1 gini, 2 gini, dan 3. Nah, ini bisa digunakan seperti tadi ya, ada gambar-gambar yang bisa dilakukan. Nah, kalau dia sudah merasa selesai ya, dia akan nanti ada tampilan untuk mengkonfirmasi, ya udah selesai proses ini, aku udah rakit secara manual dan aku nyatakan ini sudah selesai. Ya, nanti akan tampilannya seperti ini, nanti dia cukup mengisikan beberapa isian, dan terakhir tombolnya adalah mark as done ya. Jadi yang diinputkan adalah berapa sih yang udah kamu proses barangnya, ya. Kan ini kan manufacturing ordernya kan tiga meja kombinasi. Nah, dia udah nih bikin 3 nih. Dia memproses 3 ini udah selesai, maka di mark as done. Ya, dan kemudian juga bisa langsung mark as done dan langsung close manufacturing order ya, tergantung kebutuhan. Kalau mark as done berarti ya nanti manufacturing order di close secara orang lain ya, atau manual. Nah, udah selesai. Nah, jadi nanti prosesnya kita lihat ya, bagaimana mekanismenya. Kemudian ada beberapa hal lain sih yang transaksi yang terkait manufacturing order, produksi yang mungkin ada, dan kita mungkin nggak seberapa detailin ya, kita konsepnya perkuat di produksi. Adalah membongkar produk ya, unbuild a product. Nah, itu juga ada prosesnya, unbuild order ya, jadi ordernya dibongkar ya, jadi apa istilahnya, perintah kerja untuk membongkar. Jadi yang kalau manufacturing order adalah membuat bahan baku dirakit jadi bahan jadi. Ya, kalau unbuild ini kebalikannya ya. Jadi nggak tahu kenapa harus dibongkar ya, dibongkar. Jadi dibongkar ini bisa karena salah proses kah, atau karena memang barang itu bisa dijual eceran ya. Jadi diprotol, bahasa Jawanya diprotol gitu ya, dibongkar satu-satu pakai inbuild ya. Tapi kalau misalkan karena salah proses dan masih bisa dipakai ulang, ya mungkin pakai inbuild order juga ya. Jadi dibongkar kemudian diproduksi lagi. Ya, itu yang unbuild order nanti bedanya dengan scrap ya. Untuk barang jadi yang dibongkar untuk diperbaiki ya. Jadi unbuild, bahan bakunya bisa dipakai ulang, maka kita masuk unbuild. Nah, sama ya. Masukkan aja barang yang mau dibongkar berapa, bill materialnya berapa, kuantitinya berapa. Nah,
Itu kalau kita bongkar dan bahan bakunya yang hasil bongkaran itu kita bisa pakai ulang. Kalau misalnya nggak bisa, rusak, ya ini ya, kita siapkan namanya scrap order ya. Jadi untuk barang-barang produksi yang debu yang tidak bisa dipakai lagi ya, maka harus di-scrap ya, di-scrap. Nah, barang-barangnya apa aja yang di-scrap Anda masukkan. Barang jadi apa dibongkar tapi ya nggak bisa, istilahnya gagal produksi ya, maka dibongkar tapi nggak bisa dipakai ulang, ya kita masukkan ke sini. Produk barang jadinya apa? Untuk kita scrap atau kita istilahnya dihancurin gitu ya. Nah, itu proses-proses utama daripada produksi ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ada maintenance dan manajemen, ini nggak terlalu kita pakai ya, tapi intinya kalau maintenance ya berarti Anda untuk proses untuk proses perawatan ya, ataukah preventif atau korektif masuk ke sini dan perbaikannya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam Odoo ya. Oke, kita masuk ke Odoo, kita ekspor ini ya di bagian manufacturing. Jadi untuk beberapa setting yaitu di manufacturing ya, manufacturing kita masuk ya, kemudian kita masuk konfigurasi, kita aktifkan box order-nya ya. Ya, ini udah aktif ya, box order, maka secara otomatis box sensor-nya juga nyala ya, aktif ya. Kemudian di sisi accounting kita juga aktifkan analytic account, digunakan untuk ini ya, menyimpan informasi sistem informasi untuk biaya-biaya yang ada di produksi. Nah ini ya, analytic accounting udah nyala, track cost and revenue by project per departemen dan lain-lain. Saya sudah aktifkan semuanya itu, dan yang lain pasti terbuka lebar ya untuk diaktifkan, tapi kita batasi untuk basic kebutuhan mendasar. Jadi setelah itu aktif, maka otomatis apa? Kita bisa mendefinisikan, yaitu analytic account apa yang dibutuhkan untuk diukur ya. Ya di sini ada analytic account ya. Nah, jadi di sini contohnya adalah memang ini ya, perusahaan kayu. Di sini dia mau mengukur berapa sih biaya ini ya, biaya overhead, biaya overhead untuk produksi kayu ya. Jadi ada pemotongan dan penghalusan. Dia pengen tahu biayanya. Nah, di sini nanti akan dihitung ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini seperti yang saya tahu ini tidak ada jurnalnya ya. Jadi Anda nanti accounting-nya harus ekstra kerja lagi untuk menggunakan dasar informasi ini untuk memposting ya pekerjaan akuntansi lainnya. Nah, itu analytic account. Nah, sekarang kita kembali ke manufacturing. Nah, di sini ada box center-nya udah 2 ya. Jadi ada masing-masing ada box center untuk pemotongan dan penghalusan. Dan nanti masing-masing itu pasti ngelinknya dengan analitik yang tadi sudah kita lihat ya, ada 2 ya. Pasti ngelinknya ke situ. Jadi di sini setiap box center dilinkkan dengan satu analytic account. Nah, kita coba, kita lihat apakah seperti itu.
ya, work center ya. Nah, di sini ada 2 work center ya. Yang lain nanti bisa menyesuaikan. Nah, nanti kalau kita lihat di masternya ya, ada pemotongan kayu, efisiensi 100%, kapasiti 30, kemudian OE targetnya 90%, ada 40 jam sehari. Kemudian ada biayanya 40.000 per jam ya. Kemudian dimasukkan ke analytic account pemotongan kayu. Nah, ini udah dipakai ya. Kemudian work center kedua adalah tentang penghalusan. Harganya sama ya, kebetulan sama ya. Atau memang lain ya, yang tadi 40.000 per jam, yang ini 30.000 per jam ya. Analytic account-nya masuk ke penghalusan kayu. Nah, itu definisi work center. Jadi di sini work center-nya udah clear ya. Jadi work center tempat-tempat untuk menampung biaya produksi udah didaftarin dan dimasukkan ke analytic account masing-masing. Pertanyaannya, kalau misalkan analytic account-nya kosong, ya nggak kelihatan, ya nggak bisa diukur ya biaya yang terjadi di box center ini, tidak bisa kelihatan. Anda perlu menghitung lagi secara manual, tambahan lagi ya, tambahan pekerjaan lagi untuk menghitung manual. Nah, itu kemudian box center udah clear, sekarang kita masuk ke operation ya. Nah, ini ada operation-nya ya. Jadi ada beberapa operation, kita masukkan menghaluskan kayu ya. Nah, jadi menghaluskan kayu, box centernya sudah di-set, bill materialnya ini kayu papan. Coba kita lihat masuk ke bill material kayu papan ya. Nah, ini ada bill of material ya, bill dari kayu papan, bahwa kayu papan membutuhkan bahan baku kayu gelondongan ya 1 meter kubik. Nah, tadi saya ngomongkan kita memasukkan proses. Nah, di sini kita masuk ke operation. Nah, kita masukkan. Butuh proses operation apa aja sih? Pertama, kita harus memotong. Ya, nanti dipotong, ya, nanti ditentukan box centernya mana, gitu ya. Nah, ini ya. Langkah pertama, operationnya perlu memotong kayu, box centernya ini. Ya, durasinya berapa menit, di-set secara manual. Nah, oke. Ya, kemudian langkah kedua adalah menghaluskan kayu. Langkah berikutnya, kita lihat menghaluskan kayu, pakai box center mana? Oh, ternyata box center di penghalusan kayu. Jadi ada 2 ya. Dengan dengan lama yaitu 70 menit. Nah, dari BOM ini sudah kelihatan ya bahwa kita melakukan proses yang melibatkan bahan baku dan prosesnya diukur. Ya, ada satu loading dengan 2 operation, 2 step, yaitu motong dulu baru menghaluskan. Nah, nanti impact-nya apa? Dari sekarang ini box center sudah ya, box center sudah, BOM-nya sudah. Nah, sekarang kita waktunya bikin manufacturing order. Ya, misalkan kita ini kan masih kosong ya, box center-nya nggak ada kerjaan ini, belum ada perintah kerja. Ya, baik orang yang standby di pemotongan kayu, dia lihat, wah masih kosong, belum ada pekerjaan, jadi dia bisa mengerjakan yang lain. Penghalusan kayu juga sama, oh belum ada. Nah, sekarang kita kasih kerjaan. Misalkan kita bikin manufacturing order, ya, di sini udah selesai, dia close, kita bikin 1. Kita isi kayu, misalkan kayu usuk ya. Kita, wow banyak sekali kayu usuk. Kita bikin misalkan 10 gitu ya. Bill materialnya udah, schedule date-nya sudah ya hari ini. Komponennya udah, coba kita save dulu. Kita confirm dulu. Ya, konsumnya, wah kita nggak punya barang ini. Barangnya tidak ready ya ternyata.
Nah, di sini nanti work order-nya muncul yang dari operasi. Oh, Anda harus motong dulu, Anda harus ini. Oke, ini karena contohnya salah, coba saya cek dulu produksi apa yang bisa dipakai. Barangnya nggak ready. Oke, coba saya kayu reng juga ya. Oke, kita akan buat kayu reng ini, kita bikin 2. Ya, udah kelihatan, work order-nya udah kelihatan, konsumnya udah kelihatan, kita confirm. Wah, ternyata stoknya juga nggak ready. Apa kita coba aja availability-nya. Banyak kok di ini. Ini ya, kita konsum 0,04 ya, kemudian ordernya otomatis sudah jalan ya, karena kita langsung komplit dari sini ya. Jadi kita coba lagi, kita buat di mana nanti kita ini ya, kita confirm dari work ordernya, jadi tidak dari langsung ini. Kita bikin lagi. Bikin 2, kita confirm. Nah, di sini kita berpindah ya. Jadi di sini mulai kelihatan nih. Kita masuk overview. Nah, ini kelihatan ya bahwa ada work order pemotongan kayu yang ada pekerjaan ini. Ada 2 yang kita lihat. Saya sebagai orang di pemotongan kayu, kita lihat, oh ada pekerjaan 2 ini. Ya, jadi ini yang tadi yang sebelumnya ya. Dan ini yang kayu reng ya. Jadi saya akan kerjakan yang kayu reng. Saya ready, saya kerjakan.
Nah, sambil saya mengerjakan untuk memotong, ya nanti akan tampil seperti ini. Nanti dia kerja, ternyata wah iya, karena ini kan simulasi ya, kita mainan ya, jadi nanti jamnya itu tidak perfect ya, untuk karena hitungannya ini kan by system ya, jadi kita mark as done. Nah, jadi selesai nih ya, sudah selesai. Nah, sekarang pindah, yang selesai di pemotongan kayu akan pindah ke penghalusan kayu. Nah, orang di counter penghalusan kayu lihat, oh iya ya ada pekerjaan, dia klik ya, klik, dia menghalusin ya, dia menghalusin yang kayu reng tadi, dia kerjain sambil waktunya terus berjalan ya. Jadi ini angka ini juga sebagai mengkonfirmasi ya berapa lama proses pekerjaan dari penghalusan itu ya. Kalau ternyata udah selesai nih, ya ini karena simulasi, jadinya waktunya sangat cepat banget ya. 20 detik sudah selesai, kita mark done. Nah, sudah selesai ya. Nah, kita lihat di dashboard, wah pekerjaan udah selesai nih, udah 100%, sudah 100%, sudah selesai. Yang ini masih ada karena dari manufacturing order yang salah tadi ya. Nah, kita kembali ke manufacturing order tadi, kita lihat apakah, nah ini ya, yang kayu reng ini tadi ya, yang 2, kita lihat di work ordernya. Nah, udah finish semua. Ya, dengan finish semua, ekspektasi dari routing yang kita bikin di master data routingnya 120 menit, jadinya cuma 28 detik realnya gitu ya. Yang penghalusan planningnya 90 menit, ternyata kita simulasi ini kita coba-coba dapatnya 25 detik. Nah, dari semua ini ya sudah, berarti kan secara komponen, secara pokok sudah selesai semua, maka komponennya kita bisa mark as done. Ya, jadi bahan baku juga kita akui sebagai keluar, ya, dan ordernya udah selesai. Nah, seperti itu. Nah, sini keluar purpose analisisnya. Ya. Nah, ini gunanya kalau kita menambahkan proses ya. Jadi cost structure-nya jelas. Jadi untuk bikin kayu reng 2 unit ya, maka perlu bahan baku totalnya 180.000 bahan bakunya saja. Kemudian cost untuk operasi dia hitung ya. Dari pemotong kayu ya, ternyata cuma sekian detik ya, realisasinya cuma sekian detik, dia 40.000 per jam, dapatnya biaya untuk motong itu cuma Rp313. Ini coba-coba ya, pastinya semakin lama ya total cost-nya semakin tinggi. Menghaluskannya berapa? Nah, di sini udah kelihatan bahwa harga pokok produksinya dengan tambahan proses ya, maka jadinya ini 180,518 ya. 180.518. Jadi per unitnya ada 90.259. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini di contoh ini kita belajar bahwa simulasinya seperti itu. Sehingga di titik ini kita dapat ini ya. Kita mendapatkan nilai harga pokok produksinya. Ya, nanti kalau di realnya memotongnya itu misalkan perencanaan tadi berapa menit gitu ya, 100 berapa menit. Nanti ternyata realnya 90 menit ya, artinya total cost nanti akan berubah menjadi lebih besar ya, mengikuti realisasinya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan sekalian di manufacturing, kita udah belajar dari master produk, ada bill of material, ada routing, ada work center, dan kemudian kita mainkan di manufacturing order, kemudian ada muncullah work order ya secara otomatis,
Kemudian masing-masing PIC work order akan menjalankan konfirmasi, ya, berapa lama yang dibutuhkan. Dicontoh di sini adalah masih tenaga kerja, ya, masih tenaga kerja. Jadi nanti kalau lebih kompleks, ya lebih banyak lagi, ya. Jadi satu work center cost-nya juga mengikuti misalkan mesin, misalkan orang, misalkan macam-macam. Ya, itu akan definisinya harus ditentukan lebih dari awal. Oke, itu ya untuk manufacturing. Saya buka sesi tanya jawab, silakan. Oke, jadi kita coba lihat satu-satu, ya. Jadi pertama terkait blueprint, banyak dari teman-teman yang blueprintnya menggunakan varian. Kita coba di contoh ini apakah produknya juga mengalami varian, ya. Jadi seperti slide yang sebelumnya saya sampaikan bahwa di bill of material itu kita tentukan bill of material sampai level kevariannya, sampai level yang paling rendah. Ya, kita coba cek di manufacturing ini, di inventory, ya, kita lihat di produk, ada produk varian. Nah, di contoh yang ini pun kalau saya tebak pasti dia juga pakai varian, ya. Variannya itu adalah berdasarkan ukuran. Ya, ini contohnya, ya. Ini kan produk varian, ya. Coba saya keluar dari sini, kita masuk ke kayu usuk. Kayu usuk ini, ya, ada 11 varian. Nah, di 11 varian ini kan di sini ada 11 BOM, ya. Jadi sama, ya, sejumlah varian. Jadi dalam setiap produk varian itu harus seperti slide yang tadi, wajib dibuat masing-masing satu BOM. Ya, jadi misalkan si usuk tadi ini, ya, untuk varian yang pertama, ya kita buatkan BOM-nya, ya. BOM untuk material ini, ya. Ya, kita buatkan untuk 11 ini. Kita balik ke sini, kayu usuk. Di sini ada 11 BOM, kita klik. Nah, ini BOM untuk masing-masing varian. Ya, misalkan varian yang pertama, ya kita klik. Kita klik. Nah, nanti keluar komponennya apa, operasinya apa. Ya, jadi kalau yang pertanyaan tadi untuk mekanisme produk varian juga sama. Jadi Anda masuk ke bill of material masing-masing varian dan kemudian Anda klik satu-satu, ya, baik komponen bahan bakunya ataukah sampai ke operasinya juga Anda definisikan satu-satu, gitu, ya. Kemudian itu untuk yang antara blueprint. Kemudian masalah urutan, memang masalah urutan yang hampir sama seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama, harus diaktifasi dulu fitur-fiturnya. Ya, jadi yang kita aktifkan untuk production ini adalah yang sudah saya sempat show juga di hari ini, itu mengenai aktivasi work order dan aktivasi analytic account, ya. Jadi saya ulangi lagi, di inventory sebelum ngomong macam-macam, ya, sebelum ngomong macam-macam Anda aktifkan inventory-nya di inventory, kemudian kok inventory, sorry, di manufacturing, ya. Masuk manufacturing dulu, langkah awal, manufacturing dulu, masuk ke setting, dan Anda aktifkan box center.
Ya, Anda aktifkan work center, work order, sorry. Ya, sudah aktif. Oke. Kedua adalah masuk ke accounting. Nah, masuk ke accounting. Konfigurasi, setting, kita aktifkan analitik. Ya, analitik. Oke. Ya, sudah aktif. Ya, oke. Nah, berikutnya kita masuk ke master data apa yang dibutuhkan. Ya, kalau bill of material adalah salah satu komponen master data. Jadi kita urutkan dulu. Pertama, kita harus sudah punya definisi tentang namanya work center, definisi namanya di data kita ya, sudah punya definisi work center, sudah punya definisi BOM per variannya, kemudian juga step-step untuk produksinya apa aja, ini langkah-langkah prosesnya ya. Nah, di sini saya langsung masuk ke analytic account dulu ya. Jadi kita bikin, ini kan bebas ya, sebetulnya ini kreativitas, nggak harus kayak gini. Tapi ini saya cuma memberikan contoh ya. Jadi di analytic account kita daftarkan semua semua hal ya yang mau kita ukur ya, yang mewakili proses. Jadi contoh di sini prosesnya kan secara total ya, bukan secara urutan, tapi secara total ada 2 proses ya. Jadi teman-teman nanti ada macam-macam. Ada proses misalkan untuk pemotongan aja ada 3 macam, 3 model ya, bikin 1, 2, 3 ya. Atau cuma bikin 1 ya enggak apa-apa. Jadi nanti setiap operasi akan masuk nyampur di dalam satu analytic account ya. Jadi gampangnya ya dibikin satu-satu aja ya. Total prosesnya apa, masukkan ke dalam sini ya. Anda definisikan ini, kalau ini cuma sederhana kok, cuma mengisikan nama ya sama reference aja ya. Selain itu sudah nggak ada, tinggal di save aja. Nah, sampai situ ya. Jadi analytic account cukup simpel, cuma dibikin definisinya aja. Nah, kedua, Anda mulai masuk ke work center ya. Work center adalah titik-titik di mana pekerjaan itu dilakukan ya. Jadi kalau analytic account tadi mewakili prosesnya apa, kalau yang work center itu tempatnya apa ya. Dan di sini cukup sederhana, jadi kita nggak bisa membuat banyak work center untuk satu proses ya, nggak bisa. Jadi satu proses sama dengan satu work center ya. Jadi kalau kita mau mendetailkan pemakaian di banyak work center, berarti apa? Pemotongan kayu ini harus dibagi-bagi. Pemotongan kayu 1, work center 1. Pemotongan kayu 1 di work center 2. Nah, itu Anda harus pikirkan di sini. Ya, detail banget per work center. Ya, tapi kalau Anda sudah pasti satu proses work center, ya cukup gini aja namanya. Cukup mewakili nama proses ya. Jadi kalau contohnya tadi saya mau pemotongan kayu itu melibatkan banyak work center, ya udah kita bikin. Ya, kita copy, tinggal diberikan nama. Ya, work center 1. Save. Ya. Kemudian saya perlu pemotongan kayu tapi work centernya lain, ya udah bikin. Jadi ini free ya. Free sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, di sini ya, jadi banyak ya. Kemudian masuk ke work center masuk ke manufacturing ya. Di situ kita mau masukkan work centernya ya. Nah, work centernya apa? Ini biasanya lebih gampang per stationnya. Ya, misalkan stasiun pemotongan kayu ada 1, ini contohnya 1 ya. Tapi kalau 2, 3 ya bikinkan. Kalau kayak dari saya ada saya copy. Ya, kita copy, kita duplicate bahwa ini work centernya untuk
Box center 1 misalkan ya. Kemudian kita ganti yang ini. Kita ganti ke nah itu ya. Kemudian kita copy lagi misalkan untuk box center 2. Nah, itu. Ya, jadi langkah berikutnya setelah kita bikin analytic account, kita daftarkan box centernya, ya, meliputi bagian-bagian tempat kerja yang ada di prosesnya itu. Nah, ketika analytic account sudah, box center sudah, maka kita masuk ke dalam pembuatan BOM, ya, karena kan untuk membuat BOM kita kan harus tahu butuh kode produk jadinya apa, kode produk bahan bakunya apa, dan juga langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah dan work centernya apa. Ya kita masuk ke ini ya, bill of material ya. Kita bikinkan satu-satu per jenis varian. Kalau mau gampang adalah ini ya, kita create. Ya, nanti di sini ada variannya otomatis. Ya, misalkan kayu gelondong, ini variannya keluar ya udah, tinggal Anda bikin isinya apa ya. Sini saya badalkan. Saya coba edit yang sudah ada ya. Misalkan varian yang ini. Yuk papan saya edit ya. Nah, ini udah tinggal dimasukkan. Barang-barangnya apa ini, komponen-komponennya. Misalkan mau saya tambahi. Ini ya. Ini berarti apa kayak gini? Ini berarti multi level ya. Jadi BOM-nya itu juga melibatkan komponen barang jadi, dan ini juga punya BOM sendiri ya. Jadi kayak gitu. Operasinya kita masukkan ya, misalkan headline, memotong kayu di work center 1 misalkan. Kita pilih work centernya 1 ya. Terus waktunya 60 hari, 60 menit juga, atau 10 menit ya, 10 menit. Save and close. Nah, seperti itu. Jadi menambahkannya seperti itu di box center ya. Berarti kan udah clear. Jadi di BOM per produk varian di-create-kan komponen masing-masing dan dibuatkan prosesnya masing-masing. Nah, setelah ini selesai, material selesai ya sudah, kita lompat ke manufacturing order. Udah mulai bisa kita pakai. Ya, caranya ya sama seperti yang tadi saya demokan ya. Mulai dari bikin manufacturing order, lalu nanti konfirmasi proses per masing-masing box center, semuanya udah konfirmasi, kemudian tinggal manufacturing-nya di done, maka terbitlah yang namanya produk jadi. Oke, mungkin itu dari Kiki udah bisa membantu jawab belum untuk yang ini? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Jika ada yang mau menanyakan, silakan.